Halo, Halo, Teh. suara saya terdengar jelas juga. Jelas, Teh. Jelas banget suaranya. Oke, Wah, ini Teteh baik. udah, ini ya dari jilbabnya merah, menyala, semangat. Semangat Disambut banget semangat kita juga pagi sama hari ini. teman-teman di sini. Senang banget ketemu di acara ngopi perdana kita kali ini, teman-teman. Mungkin sedikit eh, gambaran di ngopi ini mau ngapain sih Kak sebenarnya gitu ya. Nah, ngopi ini salah satu layanannya pilih jurusan.id. Mungkin nanti dari ini aku panggilnya pembicara kita hari ini Teteh ya karena sama-sama orang Sunda. Eh, jadi nanti sebelum dijelasin sama Teh Irma tentang apa itu pilih jurusan dan bahas psikologi lebih jauh, mungkin di Ngopiu ini teman-teman jadi ini salah satu tempat kita sharing tentang berbagai macam jurusan. Psikologi itu jurusan yang paling apa ya, bukan paling sih Teh, tapi maksudnya kalau misalnya aku nih ke SMA SMA memang paling banyak ditanyain tuh psikologi biasanya. Jadi kalau ngeliat kayak anak psikologi ngomong tuh kayak wah gitu kayak nemuin temen curhat kali ya gitu, jadi emang Dan excited itu banget bener. kayak dan itu bener ya Teh. Gitu. Kayak gitu. Nah mungkin teman-teman juga banyak yang penasaran nih Teh, kayak misalnya emang psikologi tuh belajar apa aja sih, kok kayaknya apa ya, kok kayaknya bisa ngertiin orang banget gitu, kok kayaknya bisa peka banget nih sama apa yang aku belum ngomong panjang lebar dia udah tahu aku tuh kenapa gitu. Biasanya kayak gitu, makanya dibilang suka apa ya Teh, bisa ngeramal kayak gitu. Nah mungkin teman-teman di sini Teh Irma bisa jelasin gitu apa sih yang dipelajari sama anak-anak psikologi khususnya mungkin di Unpad ya Teh gitu. Oke, jadi kalau di apa namanya dimanapun berada, jurusan psikologi itu satu belajarnya. Belajar tentang ilmu perilaku manusia dan proses-proses yang membuat perilaku itu muncul gitu. Nah, memang Hmm. kalau di Unpad itu penekanannya banyak terkait dengan klinisnya gitu ya. Jadi psikologi itu ada banyak. Nah, kalau di Unpad itu memang klinisnya perkuat. Artinya perilaku manusia terkait dengan perilaku klinis itu apa ya bahasanya ya. Misalnya ngomongin tentang gangguan-gangguan jiwa atau ngomongin tentang stres gitu. Ini banyak dibahas gitu ya. Di tempat lain banyak nggak? Banyak juga sih. Ini penekanannya Hmm. aja gitu. Kemudian logika untuk membaca perilaku gitu ya, membaca perilaku tuh kayak teman-teman bilang baca pikiran gitu. Ini kuat banget kalau di psikologi Unpad. Makanya ini penting banget tuh dari IPA karena supaya logikanya kuat banget gitu ya. Nah, terus apa yang dipelajari nih di psikologi sampai kemudian orang-orang suka bilang, orang psikologi bisa baca pikiran ya gitu ya. Jadi kalau di psikologi, dari kita masuk, pertengahan masuk, sampai kita keluar, itu yang diajarin adalah ngomongin tentang orang. Siapa? Diri sendiri sama orang lain. Karena kita belajar polanya, pola perilakunya orang lain, jadi orang psikologi biasanya udah bisa punya gambaran lebih banyak. Kalau begini nanti perilakunya akan kayak gimana. Kalau begini nanti perilakunya gini. Kalau masa lalunya begini, diprediksikan begini. Jadi sebenarnya orang psikologi bukan baca pikiran, tapi bisa tahu kalau dia melakukan ini tuh nanti perilaku kedepannya kayak gimana gitu. Karena emang itu Hmm. sih yang tiap hari diomongin. Itu serunya belajar psikologi sih, gitu. Gitu. Jadi ya memang, jadi kalau misalnya teman-teman ngira kita ngeramal tapi sebenarnya tingkah laku semua Bukan. teman itu kita perhatiin gitu ya Teh untuk bisa ngerti oh kamu tuh kayak gitu. Betul. Betul. Nah Kita oke. perhatiin banget kalau dia nangis abis itu ini kayaknya dia punya masalah deh. Masalahnya kayaknya ini deh. Kemarin dia abis ini. Nah, buat anak psikologi mudah karena kita belajar teorinya ya memang tentang itu gitu. Mm-mm, Seru mm-mm. makanya. Dan 4 tahun tuh ya hitungan ini ya Teh, maksudnya hitungan umumnya ya Rata-rata. 4 tahun itu emang waktu yang memang apa ya dipakai benar-benar untuk itu ya Teh, untuk belajar itu semua gitu. Jadi emang Yes. berulang-ulang belajar tentang itu. Jadi akhirnya kita terbiasa gitu di sehari-hari juga Benar, terbiasa. mudah. Jadi akhirnya seolah-olah kita bisa membaca kepribadian. Sebenarnya bukan membaca pikiran bukan baca pikiran, tapi dari teori nih. Misalnya ada teori. Kalau 5 tahun pertamanya punya masalah, kemungkinan besar nih masalah yang terjadi pada saat remaja seperti apa, pada saat dewasa seperti apa. Nah, kita karena bacaannya kayak begitu terus, udah gitu
kita juga kalau anak psikologi itu curhatnya juga pakai teori juga yang kita pelajari. Jadi makin terlatih lah kita gitu. Nah, enaknya psikologi itu relate banget sama kehidupan kita. Nggak ada jarak. Beda misalnya kalau ilmu lain ya, kita belajar terus ada kehidupan apa gitu. Tapi kalau psikologi itu langsung nempel. Misalnya belajar tentang ilmu perkembangan, psikologi perkembangan. Jadi dari masih kecil, kita terus kemudian SMP, SMA, itu dipelajari kan gitu. Dan itu kita langsung mikir, iya dulu ya, saya begini waktu masih kecil. Oh, nanti bisa keprediksi nih. Oh, pantesan saya tuh begitu gitu. Itu contohnya. Apalagi belajar tentang teori kepribadian. Wow, teori kepribadian itu sudah bisa menjelaskan gitu struktur kepribadian itu, struktur apa ya, komposisi kepribadian kita tuh kayak gimana gitu, jadi bisa ketebak tuh gitu. Dan kita langsung refleksi, oh pantesan aku kayak gini, aku pantesan, jadi relate banget gitu sama kehidupan kita. Itu sih serunya psikologi. Iya. Makanya suka dibilang anak psikologi itu kadang-kadang ini bercandaan, tapi banyak juga sih yang bener. Kalau Apa masuk tuh, Teh? psikologi itu kayak berobat jalan katanya gitu. Oh, baik. Iya, Betul-betul karena sambil kita jadi kuliah tahu, oh iya nyali. sambil kuliah, oh kenapa aku orangnya kayak gini gitu. Oke, bener-bener bener. Seperti itu. Dan dari IPA, memang harus dari IPA sih kalau di Unpad. Jadi buat teman-teman yang mau masuk Unpad harus belajar ujian masuknya, ujian masuk IPA ya gitu, pilihannya IPA. Tapi aku nggak suka matematika, ya itu tadi challenge-nya kalau di Unpad, karena tadi perkuliahannya juga kuat, harus kuat nih di logikanya, emang IPA-nya gitu harus kuat banget gitu ya. Emang nanti di psikologi ada matematikanya Kak gitu. Ada banget di psikologi tuh. Kita belajar statistik, belajar mengukur orang itu kan harus pakai matematika gitu. Kalau aku alergi bisa masuk psikologi nggak? Belajar aja nanti bisa kok gitu. Nah, itu salah satu pertanyaan yang paling banyak juga tadi tanyain kayak Hmm. takutnya struggling gitu di apa di hitung-hitungan statistik dan sebagainya. Karena kan emang banyak juga yang mau masuk psikologi karena aku ya tadi teman-temanku gitu kayak kenapa padahal gue masuk psikologi itu mau menghindari hitung-hitungan gitu. Oh, malah ketemu banyak gitu. Itu mungkin Teh gambarannya sedikit dari Teteh mungkin eh, kenapa kita harus belajar itu Teh gitu. Oke, secara kuantitatif itu matematika itu gini. Kalau kita mau prediksi orang, prediksi perilaku orang, gitu ya. Kalau kita mau prediksi, kan memprediksinya harus akurat ya. Nah, kalau harus akurat ya pasti hitung-hitungan matematika itu ya harus dipakai dong gitu. Logika-logika matematika itu harus dipakai dong gitu. Nah, ini modal dasar kita bisa baca orang itu adalah kita harus punya logika yang kuat gitu. Logika ngeblend. Kalau fisika itu kan nyampurin unsur-unsur senyawa gitu kan. Ya kan di apa namanya? Unsur-unsur dan senyawa kan di kimia. Di psikologi juga sama. Nanti kita belajar kalau orangnya introvert ditambah tapi dia orangnya suka berpikir keras, tapi dia orangnya nggak percaya diri, kalau di blend ini dicampurin, misalnya gitu ya, kalau kimia dicampurin, itu bentuknya kayak gimana ya? Tapi kalau orangnya suka ngomong, tapi dia misalnya orangnya perasaan banget gitu, terus dia juga orang yang suka nolong, itu kalau di blendin nih kayak kimia gitu ya, di blend disatuin, nanti orangnya kayak gimana ya? Nah, jadi penting banget teman-teman belajar matematika kimia itu. Itu modal dasar banget teman-teman buat belajar ilmu psikologi itu. Maksudnya kemampuannya di situ penting gitu, punya dasar itu gitu. Seperti itu. Benar-benar. Jadi jangan sampai alergi ya Teh. Yes. Jangan sampai alergi, dipelajari gitu. Tapi teman-teman, tadi belajar psikologi itu teman-teman harus belajar dari bukan hanya kemampuan sih yang harus dimiliki, tapi juga teman-teman harus cek kepribadian sih menurut saya. Di psikologi itu tadi seru banget ya. Terus kita ngomongin orang gitu. Nah, kalau kepribadiannya emang nggak suka ketemu orang, itu sebenarnya selain tadi misalnya kalau nggak suka matematika, terus nggak suka ketemu orang, nggak suka ngepoin orang, itu berat tuh sebenarnya kuliah di jurusan psikologi. Nggak suka ngepoin orang, nggak peduli sama orang gitu. Walaupun materinya seru juga ya, seru juga gitu. Nah itu kalau nggak suka ketemu orang, malas ngobrol sama orang, itu sebenarnya nanti ketika masuk di jurusan psikologi itu, aduh, itu perlu usaha yang lebih keras banget. Gitu. Jadi menarik aja nggak cukup, atau aku pengen tahu aku tuh kayak gimana itu nggak cukup. Jadi teman-teman kepribadiannya itu harus tahu juga gitu. Nah supaya mantepin aku cocok nggak ya sebenarnya di psikologi, teman-teman nih harus banyak ini
harus banyak tahu diri gitu, harus banyak kenal diri. Itu bisa merenung, bisa tanya guru juga. Aku sebenarnya orangnya gimana sih gitu. Dan sebenarnya yang paling cukup bisa diandalkan sebenarnya adalah teman-teman cek apa tes psikologi gitu. Kalau tes psikologi kan terbantu ya informasinya. Abis tes psikologi ketemu sama guru BK atau ketemu sama konselor, ketemu psikologis, ketemu sama coach yang udah terlatih gitu, oh itu tambah tahu banget gitu. Itu seru sih kalau kita tahu diri plus abis itu masuk situ, wah tuh psikologi tuh seru tiap hari kuliah di psikologi. Mm-mm. Nah, itu menarik Teh. Soal tahu diri itu maksudnya mengetahui diri sendiri ya Teh, bukan tahu diri gitu. Tahu kenal diri gitu. Aku Bisa tuh kenal. orangnya kayak gimana sih gitu. Aku tuh hobinya sebenarnya apa? Apa sih yang sebenarnya pengen aku mau gitu. Kadang-kadang kan jawaban kita tuh dulu suka bingung terus bener Eh, nggak ya aku jurusan psikologi, bener nggak ya gitu. Suka bingung kan galau gitu. Aduh, aku jurusan apa nih? Udah dong aku nggak mau mikirin gitu. Nah, coba deh minta bantuan gitu sama yang profesional gitu. Gitu Kak. Biasanya juga kadang feedback mau apa ya Teh, mau milih jurusan psikologi itu biasanya datang dari temen Teh. Kayak misalnya, Mm-mm. eh, kamu kenapa nggak psikologi aja? Soalnya kamu tuh kalau dengerin orang curhat tuh kayaknya ini banget gitu. Kayaknya tuh kamu menghayati banget, kamu tuh bisa banget jawab semua kegelisahan teman-teman kamu gitu. Biasanya feedback-feedback Mm-mm. kayak gitu tuh yang dulu juga jadinya tuh kayak apa ya? Kalau di aku mungkin efeknya jadi ini bener gak ya gini. Nanti baru tuh dari Mm-mm. situ bisa konsul Kak yang lebih kayak misalkan tadi ya ke BK dan sebagainya gitu. Jadi Iya. Ada kayaknya satu pengalaman juga ke Hanun. Aku gimana juga Teh? sama dulu, kan keluargaku ada yang punya gangguan mental gitu ya. Terus Mhm. aku juga ngeliat nih di lingkungannya ada yang gangguan mental. Oh, aku tertarik untuk bantu gitu. Makanya pilihannya kalau nggak psikiatri, kedokteran maksudnya nanti ngambil psikiatri, adalah psikologi gitu. Akhirnya aku nyemplung deh masuk psikologi. Nah di psikologi salah satu strugglingnya adalah kan kita harus ngedengerin orang, harus apa gitu. Itu aku berusaha banget, tuh keras banget. Pas aku tes psikologi sebenarnya agak-agak nggak cocok sih jurusan psikologi gitu. Mhm. Untungnya ada yang informasiin kalau misalnya tipikal orang kayak aku nanti psikologinya psikologi kayak gimana gitu. Walaupun Mmm, aku sambil belajar juga sih yang kayak gitu. Untungnya aku itu tadi apa sih nggak terlambat-terlambat banget karena ada tes psikologi gitu. Jadi kayaknya tes psikologi penting sih untuk kita mhm, ikutin gitu. mhm. Benar-benar. Nah Teh, ini juga banyak nih, kayak misalnya yang nanya, Mm-mm. tadi kan tentang umumnya ya Teh. Nah, kalau Mm-mm. spesifik, spesifik di apa ya, kayak tadi kan ada Mm-mm. klinis gitu, terus ada juga kayak misalnya, Mm-mm. Kak aku anak IPS nih, bisa masuk Unpad nggak sih? Kan katanya ada klinis-klinis gitu yang harus dari IPA gitu. Nah itu sebenarnya gimana tuh Teh, bentuk apa ya, maksudnya Oke. kalau kuliah gitu, bentuk struggling yang mungkin akan dihadapi teman-teman kayak gitu. Oke, yang pasti sih kalau IPS emang nggak bisa masuk Unpad ya kayaknya ya, Iya Teh, nah cuman ini Teh jurusan kayak IPS. kalau Heeh. misalnya di undangan ya, karena kan kalau misalnya kayak Oke. SBM, setahu aku kayak ujian Heeh, tulis tuh mereka bisa heeh. apa? Bisa milih IPC gitu. Mm-mm. IPA-nya memang Yang dari IPA, IPA, yang IPA. kayak gitu. Oke. Nah, kalau pas pada saat sekolah ya berarti ya gitu ya. Mm-mm. Tapi aku orang IPA yang aku sosial banget gitu ya. Ya tadi berarti pilihan kuliahnya ya kalau bisa yang sosial gitu. Karena banyak banget nih. Kan ada jurusan lain nih, misalnya akuntansi gitu ya. Itu kan pilihan favorit banget gitu. Atau teknik informatika itu juga favorit banget gitu kan. Nah, atau bisnis nih keren nih bisnis gitu ya. Nah, kalau emang jiwanya sosial, mendingan gak usah ditahan-tahan gitu Kak. Ambil aja yang jurusan sosial gitu. Karena buat orang yang punya kepribadian sosial itu sebenarnya enak aja gitu jurusan sosial gitu. Nah di Mm-mm. psikologi ini, di psikologi Unpad meskipun dari IPA sebenarnya sih nantinya sama sih seperti kampus lain gitu ya. Nantinya ya hubungannya sama orang gitu, sama orang Mm-mm. juga gitu. Nah tapi tadi kuatin gitu, kuatin si logika berpikir dan cara ngeblend kayak kimia itu tuh harus Mm-mm. dikuat banget juga gitu. Seperti itu sih Kak. Mm-mm. Jadi yang penting tahu dulu deh gitu. Minatnya apa? Kemudian bakat juga harus tahu tuh gitu. Iya. Kemampuan ya bakat itu gitu. Kayak misalnya teman-teman tadi banyak yang bilang, "Oh iya Kak Hanun, enak deh kalau dicurhatin." Nah, mungkin itu salah satu bakat kita kali ya gitu. Salah satu Mm-mm. kemampuan kita gitu. Di Mm-mm. antaranya bisa tuh. Tapi kalau kata teman-temannya, kayaknya temanku nggak pernah apresiasi gitu. Karena kayaknya aku nggak pernah tertarik tuh dengerin curhat gitu. Eh, Kayaknya ketemu orang baru aku nggak menarik. Wah,
ini nanti siap-siap nih ketika di psikologi bisa sih selesai, tapi Mm-mm. usahanya harus lebih keras gitu. Mm-mm. Kayak gitu. Bener. Seperti itu. Oke, nah Teh, kalau misalnya itu kita udah masuk nih, kita udah masuk ke psikologi Mm, gitu. Ini udah siap mm-mm. persiapan, terus udah masuk psikologi. Nah, biasanya kalau milih jurusan kan kita pengen tahu nih Teh, prospek ke Mm-mm. depannya tuh sebenarnya kita bisa jadi apa sih Teh gitu. Karena ada beberapa juga kan Oke. selentingan yang ngomong, aduh kalau misalnya S1 psikologi, kalau nggak lanjut jadi, apa ya, nggak bisa ngelanjut profesi, ngelanjut jadi psikolog tuh mau Mm-mm. jadi apa gitu. Itu suka denger juga Teh, aku pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Nah, Mm-mm. eh Mm-mm. kalau menurut Teh Irma nih, prospeknya ke depan tuh seperti apa gitu, dan sebenarnya kan banyak juga yang bilang kayak selama ada manusia di situ anak psikologi bisa kerja katanya gitu ya, bisa berkontribusi gitu selama ada manusia. Tapi kan bingung ya, maksudnya emang di mana-mana, tapi gimana sih area apa yang bisa disentuh gitu sama anak-anak psikologi? Oke, kalau yang konkret banget gitu ya, konkret banget, betul tadi kalau yang ada orangnya, ada manusianya, pasti orang psikologi bisa masuk. Misalnya, dulu kakak di rumah produksi gitu, jadi Hmm. talent gitu kan, rumah produksi apa ya, eh, film gitu, apa ada film gitu, itu menghayati peran kan jadi gampang banget gitu, karena ada ngomongin manusia jadi mudah gitu ya. Terus kakak ngajar itu juga jadi mudah gitu ya. Nah, ada beberapa area-area, misalnya kalau area kerja ya, area kerja yang konkret. Kebanyakan anak psikologi itu jadi HR, HRD, SDM, bagian kepegawaian. Nah, itu tuh yang paling konkretnya gitu. Dan kabar baiknya adalah semua perusahaan itu buka lowongan menjadi HRD gitu. Dan itu selalu ada perannya gitu. Jadi psikologi pasti masuk gitu. Kemudian apalagi jadi guru, guru BK. Semua sekolah tuh butuh anak psikologi gitu, bukan hanya guru BK. Itu juga bisa masuk gitu ya. Kemudian apalagi terapi-terapi gitu. Jadi ikut kursusnya, ikut terapi-terapi, misalnya terapi bicara, terapi apa. Itu juga karena udah terlatih ya biasa baca orang, itu mudah tuh kerja di situ gitu ya. Itu bisa tuh. Jadi guru, jadi trainer misalnya. Itu juga bisa jadi motivator nih yang teman-teman bilang gitu ya. Terus jadi yang paling sekarang banyak lagi nih, jadi ini konsultasi online gitu. Konsultasi itu juga bisa banget tuh lulusan psikologi asal bukan bukan bentuknya terapi yang gangguan jiwa gitu ya. Tapi kalau konsultasi misalnya konsultasi-konsultasi yang itu umum-umum misalnya konsultasi nggak termotivasi belajar, putus cinta misalnya gitu-gitu. Kan toh nanti juga kalau jadi posisi apapun kita akan dengar itu bisa banget gitu. Jadi prospeknya sebenarnya banyak kalau psikologi itu, tapi terkait yang kalau ngomongin besarannya itu sih. Mau lebih spesifik lagi jadi peneliti, wah itu banyak banget. Apalagi sekarang startup ya, kalau kita bicara startup atau perusahaan deh, nggak usah startup. Itu tuh butuh survei terus menerus, produknya bagus apa enggak. Nah biasanya yang jago tuh anak psikologi, karena anak psikologi biasa meneliti orang gitu. Jadi dia tahu kebutuhan orang. Nah ini juga penting banget nih buat apa namanya, ini prospeknya gitu, prospek kerjanya gitu. Nah, kalau misalnya dari pengalaman Tete sendiri, untuk bisa Mm-mm. apa ya, untuk bisa menyentuh area-area prospek kerja itu gitu. Selama kuliah tuh kan mungkin nggak cukup nih Teh, kayak misalnya kita masuk kuliah, terus dengerin Mm-mm. guru atau dosen nyampein materi, atau nggak kita baca-baca materi aja gitu. Tapi sebenarnya kita bisa melakukan apa aja sih Teh selama kuliah untuk bisa ketika lulus tuh kita emang udah siap gitu untuk praktek, untuk misalnya kayak tadi kan ada konsultasi, untuk bisa konsultasi, bisa juga di area BK sebagainya, bisa jadi asisten BK atau apa kayak gitu Teh. Oke, baik. Nah, ini nanti kalau teman-teman nih yang SMA terus mau masuk kuliah, kuliahnya psikologi gitu. Teh Irma pesenin banget nih, sejak awal masuk kuliah, semester tengah sama semester akhir, lakukan hal-hal yang konkret yang itu bisa ngaplikasiin ilmu psikologi. Contohnya apa? Satu, misalnya, dari awal masuk mulai sering terima curhat. Curhatnya gimana? Kita nggak bisa ngasih solusi. Kalau bisa sih jangan ngasih solusi, dengerin aja. Mulai sering dengerin kalau orang punya masalah tuh, ya udah aku nggak bisa bantu tapi aku dengerin aja gitu. Tapi aku minta solusi, aku belum bisa tapi mungkin aku dengerin aja. Itu bisa ngelatih banget loh kemampuan di bidang psikologi. Itu mendengarkan aktif itu pengalaman banget. Kedua, sering-sering ketemu orang baru yang karakteristiknya beda banget. Jadi Teh Irma dulu ketemu orang yang mulai dari yang sangat pintar sampai yang
nggak pinter gitu ya, dari yang aktivis sampai yang nggak mau ngapa-ngapain, dari yang suka ngedrugs gitu ya, sampai itu kita temuin semua tuh gitu. Jadi itu tuh yang variasi orang itu tuh harus kita ketemuin. Terus kemudian tadi ya ngedengerin. Terus abis itu, nah mulai sering-sering kita belajar ngomong gitu. Apalagi kan sekarang ada ada IG plus ada YouTube. Nah, jadi kalau di psikologi nanti belajar misalnya, belajar tentang ilmu tentang stres. Nah, kalian share juga biar biar apal, maksudnya biar tetap diingat. Jadi langsung di YouTubein aja, kan bermanfaat juga buat teman-teman kalian. Gimana caranya nggak stres ngadepin orang tua gitu. Jadi kalian pas baca itu tuh kalian langsung pikirin ini nanti akan aku share kemana ya gitu. Kayak gitu sih. Terus apalagi, jadi sering-sering ya di YouTube sama di IG itu munculin identitas kalian jadi mahasiswa psikologi itu munculin gitu ya. Jadi posting-posting yang positif sesuai dengan yang kalian baca gitu. Nanti kalau kerja pas pemberi kerja kan sekarang ngelihatnya dari situ ya. Oh, YouTube-nya bagus banget. Oh, IG-nya bagus. Nanti terus ada yang ngundang kalian ngomong, "Oh, ini bagus banget." Itu penting banget. Sama ikut organisasi itu. Biasanya di organisasi itu kan kita disuruh ngorganisasi ya gitu. Nah, di psikologi kan kita diajarin manajemennya. Jadi mulai praktekin itu deh diantaranya gitu. Terus kalau kita diminta bantuan sama dosen, udah ikut juga gitu. Terus satu lagi, kalau anak psikologi kan harus ketemu orang nih. Jadi kalian punya adik misalnya, kita ajarin adiknya. Terus ada misalnya ada TK, kita masuk ke TK, aku dong mau dong ngajar gitu. Masuk ke OSIS SMA, udah deh kakak mau ajarin tentang ini komunikasi, misalnya kalian nih kalau jadi jurusan psikologi ya, tentang komunikasi sesama remaja misalnya. Nah, kalian tuh harus sering gitu ketemu orang. Jadi tadi kuncinya emang kalau psikologi harus senang ketemu orang sih. Kalau nggak senang ketemu orang agak susah belajarnya gitu. Harus siap membuka diri ya Teh. Sih. Harus siap membuka diri dan suka aja gitu ketemu orang gitu. Jadi yang suka ketemu orang, yang suka ngomong, pengen sekolah, kayaknya cocok nih psikologi. Dan kalau nggak kayak gitu, ya tadi harus berusaha lebih keras banget gitu. Bisa psikologi. Nah, menarik juga nih Teh. Tadi kan Teteh bilang tentang di awal ketika ngecek diri sendiri tuh kayaknya ini kurang cocok nih masuk psikologi gitu. Tapi kan ada masukan juga bahwa di psikologi tuh untuk kepribadian untuk diri kita yang seperti ini bisa di area mananya psikologi gitu kan Teh, yang bisa kita geluti kayak gitu. Nah, iya. Berarti jadi penting banget kan Teh mengenal diri gitu. Tapi mungkin teman-teman ini mungkin Teteh bisa kasih gambaran kayak apa ya? Teteh seterbantu apa ketika kita tuh benar-benar bisa mengenal diri sebelum akhirnya kita mantap milih jurusan gitu. Oke, jadi pas Teteh dulu masuk psikologi Unpad nih gitu, yang kebayangkan kita akan belajar tentang ilmu jiwa gitu, gangguan jiwa gitu. Taunya kita harus belajar, kan itu kalau di psikologi, oh ya salah satu ciri psikologi itu sering kerja kelompok. Jadi tugas kelompoknya banyak banget gitu. Banyak banget horor nggak ya? Enggak sih, ya itu emang dipaksa untuk kita kenal orang lebih sering kan. Jadi tugas kelompoknya itu banyak. Itu tugas kelompok, tugas gitu, tugas kelompok. Di situ kita bisa, karena untuk memahami orang kan perlu diskusi gitu ya. Nah, terus pas nyadarnya itu pas lagi tes psikologi, sebenarnya aku nggak cocok gitu. Misalnya ternyata aku introvert gitu ya. Gini-gini tuh aku introvert gitu. Berarti itu aku udah kebayang, oh nanti berarti cari pekerjaannya sebenarnya yang nggak boleh terlalu banyak ketemu orang gitu. Tetap ngobrolin orang, tapi nggak terlalu banyak ketemu orang yang kayak misalnya konsultasi gitu. Jadi dari situ, terbantu banget. Iya deh, aku emang nggak bisa konsultasi. Bisa, jago-jago gitu ya. Orang sih bilang bagus banget, tapi nggak minat. Itu bukan kepribadian aku gitu. Jadi kalau dengerin orang konsultasi itu, orang sih bilang terbantu banget, tapi hatinya tuh nggak bisa dibohongin. Aku nggak suka. Aku lebih suka manage orang, aku lebih suka ngepoin orang, aku lebih suka analisa orang gitu. Nah, dari tes kepribadian itu jadi tahu apa yang harus aku lakukan gitu. Lakukan. Jadi buat teman-teman yang pengen masuk jurusan psikologi, mendingan cek dulu gitu. Tadi udah minatnya udah tinggi, kemudian semangatnya juga udah tinggi. Nah, sambil pesannya sih itu tadi baca juga tuh kepribadian. Sambil sebenarnya yang penting juga adalah ngobrol sama profesional. Teman-teman bisa tanya guru BK-nya. Terus bisa tanya, selain guru BK itu bisa tanya orang tua sih, kalau punya pengalaman bisa gitu ya. Sama kakak-kakak mahasiswa psikologi juga bisa gitu. Sama karir coach sih itu juga bisa gitu. Itu bantu banget karena kita jadi ngarahin kalau yang lagi bingung.
kok kepribadiannya beda sih sama minat. Nah, nanti sama profesional itu akan apa namanya, akan Mm-mm. dibantu gitu. Itu si Mm-mm. kakak sih terbantu banget gitu. Kalau dulu kakak Teh Irma ya, ini bangnya Teh Irma, tadi kakak ya. Teh Irma terbantu banget sama dosen karena ada dosen yang baik. Kayaknya kamu cocoknya ini gitu. Akhirnya Mm-mm. sekarang Teh Irma tuh psikologinya tuh psikologi yang membaca orang gitu. Karena emang suka banget gitu. Mm-mm. Jadi ketemu orang itu untuk ngungkap bukan untuk intervensi gitu. Mm-mm. Mudah-mudahan sedikit informasi ya. Iya, oke. Jadi serunya kuliah di jurusan psikologi, satu sama lain anak psikologi kan paham ya, empatinya bagus. Kita Mm. mau berbuat apapun itu, ya orang sih ngelihat gitu ya, ngasih tahu kejelekan kita, Mm-mm. tapi kita dipahami. Itu yang Mm. sebenarnya tuh anugerah banget masuk jurusan psikologi itu dipahami. Kalau kita bikin kesalahan, teman kita akan bilang, oke kita pahami kamu gitu. Nah itu Mm. sebenarnya yang kayaknya kalau di jurusan lain mungkin ini bedanya kali ya, nggak dapet di jurusan lain gitu. Itu yang Uh, nyaman sih jatuhnya ya, kita kayak mm-mm. aman gitu kan. Iya, ngerasa Itu secure serunya sih. banget. Mm-mm. Benar-benar benar. Gitu. Nih Ya, ada beberapa pertanyaan Kak. mm-mm. Mau dijawab dulu atau Udah gimana? mulai banyak nih Teh yang masuk pertanyaannya. Oke, Teman-teman bisa boleh. jawab pertanyaan di komen atau di question Hmm, box-nya di samping komen. oke, Mungkin kita oke. masuk ke sesi tanya jawab kali ya Teh. Ini Boleh, boleh. banyak nih. Ada eh oh ini Sambil Teh. ini, sebentar, saya mau cerita pengalaman nih waktu kuliah di psikologi. Sebenarnya seru banget. Jadi saya ikut organisasi banyak. Nah, kalau jurusan psikologi tuh suka diminta untuk baca pikiran, katanya. Sebenarnya nggak baca pikiran sih, tapi tadi gitu, ngejelasin perilakunya kayak gimana. Nah, orang psikologi itu biasanya pengalaman saya ya gitu ya, kalau ketemu orang-orang baru itu ditanyain tentang hal itu. Dan ternyata bukan di satu organisasi, dimanapun itu ditanyain juga. Nah, kalau kita bisa ngejelasin tentang orang lain, yang pasti diri kita sendiri juga harus tahu diri kita tuh kayak gimana gitu. Itu PR-nya sih yang pertama, yang harus Mm-mm. sebelum kita bisa ngejelasin orang lain, kita juga harus tahu kita tuh kayak Mm-mm. gimana gitu. Nah, pertanyaan tadi udah sempat dijawab sih, apakah anak IPS Mm. bisa masuk psikologi? Jawabannya Oke, bisa banget. Anak IPS bisa. masuk psikologi, psikologi UI, psikologi UGM, psikologi Unair gitu. Itu bisa banget masuk IPS. Bahkan anak SMK pun bisa masuk psikologi. Cuma memang Peluang agak ada. terbatas aja yang Unpad sih. Yang Mm-mm. Unpad itu karena kan nggak bisa IPC ya kalau IPS ya gitu ya. Iya. Tapi kalau Jadi harus misalnya SMA, belajar. kayaknya sih setahu aku dia bisa Bisa ya. bisa bisa daftar ini pilih Berarti kalian IPC. harus struggling di IPA-nya ya, harus struggling Belajar banget gitu. saintek nanti teman-teman. Heeh. Ada Gitu. juga soalnya pengalaman, dia orang IPS terus dia masuk IPA. Ada juga waktu dulu. Iya. Heeh. Heeh. Di tempatku juga banyak yang anak IPA teh, malah banyak banget kayaknya anak IPA masuk ke Ah, psikologi UI gitu. iya betul. Sip. Oke, ini ada satu pertanyaan dari siapa nih? XSX Sharon ya? Dibacanya Sharon ya? Nah, halo Kak, Sharon. kalau aku di UPH ada di jurusan musik, aku mau jalanin pendidikan musik atau apa? Gimana nih? Ah, kalau aku di UPH ada di jurusan musik. Aku mau jalin pendidikan musik atau apa? Nah, jawab aja sekalian ya, walaupun ini nggak relate sama psikologi, nggak apa-apa gitu ya. Ini pokoknya pertanyaannya bebas lah ya gitu ya. Kalau Nah, ini tadi untuk menentukan satu jurusan itu harus 4 nih yang Mm-mm. dipertimbangkan. Bakatnya, kemudian minat itu termasuk kepribadian, kemudian eh, kemudian satu lagi adalah apa? Dream juga harus dipikirin nih, dream kita apa gitu. Nah, itu jadi nggak cuma satu aja sih, tapi harus semuanya. Nah, makanya penting banget untuk kita ngobrol sama profesional ya, sama psikologis atau sama coach atau sama konselor, supaya kita benar-benar tahu, yakin, mantep sebenarnya kalau dengan kondisi kita kayak gini tuh cocoknya kita di mana gitu. Jadi pertanyaan lanjutnya, bisa nggak masuk UPH, psikologi UPH, eh, psikologi binus, psikologi manapun itu bisa banget gitu. Tapi Mm. pertimbangkan tadi minatnya, bakatnya, kepribadiannya, dreamnya juga dipertimbangkan sama kondisi orang tua gitu, itu juga harus Mm-mm. dipertimbangkan gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, ini menarik teh. Sharon nanyanya tadi tentang musik, tapi Sharon juga tanya tentang kalau misalnya dari SMA bisa masuk psikologi UPH atau enggak. Nah, kayaknya Sharon lagi mencoba Galau. mencari-cari, lagi galau mau musik atau psikologi gitu. Nah, teh kalau misalnya ada yang kita tuh bingung gitu teh.
ini Mm. aku suka musik, tapi aku juga suka banget nih sama tema-tema psikologi gitu. Jadi aku tuh sebenarnya kuliahnya ke musik atau psikologi gitu. Ini salah satu case yang banyak Ah, dirasain sama bener bener teman. bener. Mm-mm. Atau aku suka IT tapi aku suka psikologi juga gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Nanti kalau teman-teman ngobrol nih sama profesional gitu ya, dengan mempertimbangkan 4 hal itu termasuk dream dan kondisi gitu. Kondisi itu maksudnya Hmm, gini, orang tua itu latar belakangnya seperti apa itu juga harus dipertimbangkan loh, karena itu yang mensupport kalian kan gitu. hmm, hmm, Nah, nanti benar-benar harus dicari jurusan yang paling bisa, ini kalau kita bicara irisan ya gitu ya, irisannya tuh paling besar itu tuh di mana gitu. Yang hmm, tadi sesuai dengan dreamnya, impiannya, kondisi orang tua, bakat sama minat. Ternyata dari situ ada psikologi, tapi aku juga suka art. Berarti nanti pada saat kuliah, sering-sering gabung sama komunitas musik, misalnya gitu ya, komunitas musik, yang kamu masukin deh eh, ilmu-ilmu psikologi. Tadi kan kuncinya adalah psikologi itu sebenarnya asal ketemu orang, itu sebenarnya ilmu kita nyampe gitu. Misalnya hmm, tadi suka musik, banyak loh terapi-terapi musik yang itu sebenarnya didasari hmm, oleh hmm. ilmu psikologi gitu. Iya. Temen Hmm, Teh Irma nih, dia eh, apa namanya? Dia ahli terapi gambar gitu. Karena dia emang hmm, suka gambar gitu. Jadi itu bisa banget. Bahkan sekarang ada kafenya itu untuk cerita doang, kafe curhat gitu. hmm, Yang suka kuliner gitu. Jadi dibikinin makanan, tapi yang di situ ada sesi curhatnya gitu. Itu udah mulai banyak banget gitu. hmm, Itu hmm, bisa tuh di hmm. mixkin. Gitu. Itu. Semoga menjawab ya, Sharon. Oke. Ada lagi teh. Sip. Ya. Kak, dari chemistry ya. Mm-mm. Kak, kalau dari SMK bisa nggak masuk Unpad? Tadi juga ada yang nanya, kalau dari SMK Mm-mm. kesehatan bisa nggak masuk Unpad? Bisa Jawabannya asal tadi bisa enggak. menjawab IPA-nya itu gitu, bisa lolos kayaknya bisa ya karena gerbang masuknya kan di situ ya. Gitu. Dan kan sekarang ada perubahan lagi ya, jalur rapot, kemudian Iya. jalur apa, nah itu dari sekarang dicari tahu, jadi bukan nunggu nanti, bukan nunggu Februari, dari sekarang. Jadi kalian punya Iya. persiapan. Kalau misalnya nggak masuk negeri, terus masuk swasta dari sekarang, karena sekarang swasta udah buka. Gelombang pertama tuh hampir kebanyakan dibuka di bulan Oktober, November gitu. Cari kampus yang bisa dibalikin uangnya kalau misalnya kita udah masuk gitu. Itu juga banyak tuh. Gitu. Dari sekarang ya. Ya. Ya bener. Jadi harus cari tahu ya. Karena Terima banyak tuh yang ngelihat di bulan Maret baru mau cari informasi. Oh my god. Dan itu banyak banget jumlahnya gitu. Yang jumlahnya yang kayak Kak Hanun lakukan waktu SMA itu jumlahnya sedikit. Nah, mumpung kita di sini tadi diinformasikan sama Kak Hanun, sekarang juga harus cari informasi gitu ya. Kalau Unpad itu gimana, kalau itu gimana, kalau UGM gimana, itu dari sekarang gitu. Kalau bisa temuin tuh nomor kontak mahasiswanya jadi bisa ngobrol-ngobrol gitu. Dari sekarang. Ya, tuh. Jadi Mungkin buat itu ya. teman-teman semua tuh following yang apa namanya info-info yang itu tuh bermanfaat nanti pada saat kuliah ya gitu ya. Dari sekarang loh, jangan nunggu entar-entar gitu ya. Dan itu harus terus-terusan ya Kak Hanun ya. Jadi jangan nunggu-nunggu nanti, sekarang juga gitu. Kalau dulu pengalaman Teh Irma tuh selain tadi mantengin juga skornya. Kalau mau masuk psikologi Unpad itu skornya di berapa gitu. Iya, Dan itu benar-benar. ikut tryout terus-terusan. Benar. Jadi kalau orang ikut tryout misalnya 1 kali sebulan, 1 kali 2 bulan, Teh Irma ini ikutan tryout yang bisa 1 bulan tuh 4 kali. Dimanapun ada tryout pokoknya ikut. Sambil ngecek terus gitu ya, skor Teh Irma lagi ada di mana nih gitu. Nanti bisa masuk nggak ya gitu. Nah itu tuh penting banget tuh tryout gitu ya. Itu penting banget kerjakan dari sekarang karena banyak yang bulan Oktober ini masih kalau ditanya udah ikut tryout berapa kali? Belum. Udah Iya. coba tes di mana kan yang gratisan juga banyak ya gitu. Padahal banyak Belum. banget. Ah, sayang banget. Mm-mm. Gitu. Benar-benar. Kalau ngurusin matematika ntar aja. Oh, matematika nggak bisa. Ini mau IPS, mau IPA ya. Jurusan IPA IPS itu matematika tuh harus dari sekarang dipelajari karena itu nggak instan. Ting, dapat hidayah gitu bisa nggak bisa. Matematika tuh harus dilatih gitu ya. Nah, dipilih jurusan ada ya. Ngobrolin tentang matematika ya, Kak Hanun. Ya, siap. Kita bantuan. Diajarin. Nah, di bala bantuan itu belajar matematika. Buat yang nggak suka matematika, kalau belajar di bala Berkumpul. bantuan nih, wah, dibantuin banget tuh matematikanya. Ya. Gitu. Ada lagi nih, Teh. Ini waktunya masih ada ya, Hmm. 9. Kalau anak psikologi dari M. Suhail. Kalau anak psikologi sering disuruh baca buku nggak, Teh? Tanya.
Nah, ini pertanyaan banyak juga kayak aku dapetin. Kayak, Kak, ini Ah, psikologi yang bener aja bukunya tebel-tebel banget gitu. Bahasa Inggris lagi gitu. bagus. Kamu gimana gitu. Gitu. Hmm. Nah, tapi jangan khawatir. Psikologi itu, kalau baca teori itu kayak lagi baca diri sendiri gitu. Oh, pantesan aku suka ngelawan orang tua pas baca mungkin 5 tahun pertama ya aku ada masalah misalnya gitu. Jadi serunya belajar psikologi itu nggak berasa sih pas lagi baca yang tebel-tebel itu tuh karena lagi kayak ngejelasin diri sendiri. Oh, kalau adik aku kayak gitu tuh coba-coba aku lihat lagi gitu. Jadi nggak kerasa sih bacanya gitu. Jadi kayak kita lagi baca buku resep kalau perempuan suka masak Mm-mm. gitu ya. Nah, di psikologi juga kalau mau tahu tentang kenapa ya aku galau ya pas suka sama seseorang, baca teori tentang apa namanya tentang love gitu ya. Oh, di Mm-mm. situ ada. Jadi enak aja gitu bacanya. Gitu. Mm-mm. Kalau kita tentang diri sendiri ya. Tapi kan di Mm-mm. psikologi juga belajar diri sendiri berhubungan sama orang gitu kan. Kenapa ya aku suka konflik nih sama orang? Kenapa dia itu kalau ngomong tuh susah gitu? Terus nanti kalau ke lingkungannya akan seperti apa? Nanti pas baca teori lagi, seru juga tentang itu juga Mm-mm. gitu. Jadi jangan khawatir yang nggak suka baca buku, baca-baca aja selintas, oh itu makin. Dan teman-teman tadi pas abis baca buku, jangan lupa di-share di YouTube ilmunya. Itu keren banget. Nanti konten YouTube-nya tuh dibutuhin banget sama orang banyak. Gitu sih. Jadi tenang aja, tebal tapi ngena banget gitu. Itu ya Mm-mm. Kanun ya. Iya, benar. Mm-mm. Oke. Enak banget. Sampai Yang ke pasti sih, ini. yang pasti belajar seoptimal mungkin aja pas lagi SMA ya, pas kalian ini kan kelas 3 nih gitu. Supaya Mm-mm. lolos dulu gitu, supaya lolos dulu nih masuk psikologinya gitu. Jadi eh, misalnya ya fisikanya juga harus ditingkatin karena harus dapat skor fisika ya gitu ya, harus belajar juga gitu. Mm-mm. Jadi yang pasti sih lolos ujian IPA-nya dulu deh gitu. Nanti masuk ke Mm-mm. psikologi gitu sih. Oke. Kita kayaknya ada pertanyaan Mm-mm. terakhir Mm-mm. dari Kevin, Kevin Christian. Mm. Nih, Mm-mm. Kak, ada buku nggak? Ada buku start yang bagus biar kita belajar psikologi? Oh, mulai baca-baca mungkin teh. Jadi kayak misalnya kalau Mulai mau baca-baca. apa ya, kayak persiapan dulu juga aku kayak gini sih pertanyaannya. Dulu aku bingung gitu teh kalau mau belajar psikologi, oh, harus Mm. mulai dari mana? Kalau aku mau mulai kuliah tuh aku Iya. udah belajar apa gitu? Emang bener-bener. Coba Kak Hanun pengalamannya gimana nih pas bukunya dari mana ya gitu ya? Aku dulu Kalau Kak Hanun. kalau belum kuliah nggak apa ya, belum bisa mengakses buku-buku psikologi. Cuman kalau Mm-mm. kayak ebook gitu dulu suka baca ebook tentang emosi-emosi gitu, tentang Ah, psikologi. Oh, jadi spesifik di googling sih, lebih ke oke. googling karena kan gratis ya. Betul. Terus Ya, boleh yang gratis. baca artikel psikologi sih yang aku ini banget kayak misalnya psychologytoday.com. Jadi aku suka baca artikel-artikel di situ gitu. Itu aja sih Oke. aku juga nggak ini. Tapi ngerasanya Mm-mm. pas baca tuh kayak itu sebenarnya kayak buat ngetes gitu teh. Kan bahasa Inggris ya teh. Jadi kayak nih ya, Hmm. ini aku kalau kuliah akan menemukan textbook yang kayak gini, bahasannya kayak gini, aku nyaman atau enggak gitu. Jadi kayak buat meraba-raba juga di tes sendiri tuh bisa Oke, atau enggak betul. gitu sih. Oke. Mungkin Oh, bisa Cek. dimulai Jadi dari situ. sebenarnya tadi baca beberapa artikel sama baca mungkin kalau di buku ya, kalau buku gitu, teman-teman bisa baca buku populer. Kita bilangnya orang psikologi buku populer. Misalnya tadi ya tentang Seven Habit. Itu buku Nah, populer tuh yang banyak banget dibaca gitu. Terus tips menghadapi stres gitu. Yang kayak gitu-gitu aja yang relate sama kehidupannya teman-teman gitu. mm-mm. Terus cara berkomunikasi dengan orang tua. Oh, cara berkomunikasi dengan orang tua. Itu juga mulai bisa dibaca Iya. tuh. Jadi teman-teman udah mulai tahu di psikologi itu belajar ini ya, yes, belajar itu gitu ya. Terus Mm-mm. kemudian kalau yang mendalami banget psikologinya, ya tadi Psychology Today, kemudian ada APA juga suka banyak artikel-artikelnya gitu ya. Kok aku nggak bisa bahasa Inggris ya udah belajar dikit-dikit. Dan Mm-mm. YouTube itu sekarang banyak juga loh gitu ya, YouTube yang Mm-mm. konten-kontennya itu psikologi gitu, Banyak itu banget ya. menarik tuh untuk dibahas, gitu. Mm-mm. Mm-mm. Dan tadi selain baca tuh kita praktekin juga tuh apa yang tadi ilmu yang kita punya ya gitu. Itu jadi makin meyakinkan kita bener nggak sih jurusan psikologi gitu. Dan Mm-mm. kalau Teh Irma sih cocok banget di psikologi karena seru banget gitu. Tiap Mm-mm. tiap belajar sesuatu tuh oh ini yang baru lagi, ini yang baru lagi. Iya. Even itu misalnya cuma baca teori gitu ya. Tadi buku-buku tebel. Males nggak sih baca buku tebel?
Kalau itu nggak berhubungan sama diri Teh Irma, emang agak males. Tapi pas baca kognisi, kognisi itu adalah proses bagaimana mengolah informasi. Terus kenapa ada orang yang bisa ingat informasinya lama, ada yang bisa ingatnya cuma sebentar, terus ada yang dilupakan begitu aja. Jadi pengen tahu gitu, jadi kepo, kenapa ya gitu. Oh, berarti kalau mantan ngelupain itu kenapa ya? Bisa terjawab tuh Nah itu dari baca. Kok biasanya. iya, itu baca teori gitu. Kok si mantan cepet banget dia ngelupain kita gitu. Oh, ini nih. Ada informasi memori, ada informasi yang itu tuh menutupi informasi lama dan informasi ini pasti informasi yang lebih penting. Berarti informasi ini lebih penting daripada informasi kita. Itu dapatnya dari mana? Itu dapatnya dari teori. Supaya kita diingat lagi sama mantan, buat informasi yang lebih impact-nya lebih besar lagi. Itu belajarnya dari mana? Dari teori gitu. Tips-tips biar dia nggak move on ada di situ ya. Iya, betul. Biar Itu insight-nya berarti ya. jadi semua seru banget deh di psikologi gitu. Apalagi kalau bicara psikologi perkembangan. Kenapa sih orang tua begini? Kenapa sih orang tua begini? Baca. Ada psikologi perkembangan misalnya tentang teori belajar gitu. Kan baca bukunya tebel Kak. Baca aja itu seru tahu gitu ya. Teori belajar misalnya. Oh iya, aku dulu diajarin orang tuanya suka teriak-teriak. Pantesan sekarang aku suka teriak-teriak gitu. Itu baca, ada seru tuh. Oh, ada kok orang tuaku suka teriak-teriak, aku jadi pendiam, ada lagi tuh kenapa tuh gitu. Itu seru banget. Tapi pastikan ya emang itu minat kalian. Jadi supaya tahu apakah itu minat kalian apa enggak, minimal kalian cari tes-tes kepribadian, kemudian ngobrol deh gitu, minimal sama guru BK ya gitu. Atau kalau nemu nemu yang profesional itu lebih bagus gitu. Dan mau ngomongin ini sih sebenarnya psikologi secara umum Kak Hanun. Jadi tadi psikologi itu kan sebenarnya banyak ya dipakai di mana-mana. Kayak misalnya Iya. sekarang startup itu pasti butuh psikologi tuh. Karena apa? Untuk survei-survei gitu. Dan buat kalian yang aku nggak pengen kerja, aku pengen buka sendiri. Oh, bisa banget dari sini. Lulusan psikologi S1 bisa buka kerja, bisa gitu ya. Tadi misalnya melakukan minimal apa namanya belajar tentang mendengarkan yang efektif ya, misalnya psychological first aid gitu, konseling tapi untuk kasus-kasus yang ringan gitu, itu bisa tuh peer counselor gitu, buka online udah bisa tuh, apalagi di supervisi nanti sama dosen gitu, abis kerja tiap hari cuman online, tiap hari online gitu, kita bantu orang, itu udah dapat pemasukan juga kan gitu, terus gabung deh sama teman-teman yang lain gitu, itu dapat pemasukan juga, itu sebenarnya bisa banget kalau sekarang, apalagi kan zaman sekarang pengennya kerja sendiri ya gitu, kayak gitu sih kan. Dekat banget pokoknya psikologi sama hidup kita ya Teh. Banget. Asal tadi kita memang minat. Mm-mm. Nah, kita harus mantep banget sama minat kita gitu, sama kemampuan. Teh, ini mau mencoba jawab Teh. Ada yang nanya, kalau misalnya mau masuk psikologi tapi kita malas baca, gimana tuh Teh solusinya? Katanya. Oke, jadi gini kalau motivasi, oh ini baru teori loh, Teh Irma jawabnya. Jadi supaya kita termotivasi belajar ada 4 sih, tapi Teh Irma bagi 2 aja ya. 1, usahakan apa yang kita pelajari deket banget sama kita, deket banget sama kita. Jadi itu relate sama kehidupan kita gitu. Jadi belajar apapun, bukan hanya psikologi sih, belajar apapun usahakan dekat dengan kita. Belajar ekonomi, ya deketin sama kita. Belajar ilmu politik, deketin sama kita. Berarti kita harus terlibat tuh. Psikologi juga sama, deketin sama kita. Jadi pas kita dikasih bacaan buku, yang bukunya itu kan kita kalau deket sama kita kan kita akan cari-cari pertanyaan ya gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya itu emang dari situ gitu. Apa kan deket dengan kita terus kita bikin pertanyaan tuh, pertanyaan apa yang belum terjawab gitu, why, atau itu salah satunya. Yang deket dengan kita lagi apa, misalnya kita di IG gitu ya, kita buka IG, apa yang ingin kamu tanyakan tentang misalnya mata kuliah apa ya, mata kuliah tentang psikologi klinis misalnya gitu ya, apa yang mau kamu tahu tentang schizofren. Nah, coba tanyakan gitu, kamu minta pertanyaan tuh sama teman-teman, sama teman-teman kamu tuh di medsos gitu. Nanti kan mereka punya pertanyaan. Nah, abis punya pertanyaan, kita carinya di mana? Di buku yang tadi harus kita baca gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman sering berbagi ilmu ya, itu tuh jadi seneng aja gitu. Kita tanya sama orang tua kita, aku lagi belajar tentang ini gangguan-gangguan mental gitu ya. Bikin dong pertanyaan ke aku, bikin pertanyaan nanti aku jawab gitu. Nah, itu kan jadi kita, oh iya aku jadi pengen baca gitu. Itu yang pertama sih, relate. Yang kedua sebenarnya harus bikin goal.
Coba bayangin dream kalian apa. Makanya tadi waktu milih jurusan itu harus jelas goalnya apa gitu. Gitu sih. Nah, itu tipsnya. Dua. Azmi, Yang lainnya masih banyak lagi. Nah, karena masih banyak lagi, nanti ya ikuti sesi berikutnya. Karena cara gimana kita biar senang sama pelajaran tuh banyak gitu. Itu baru dua loh gitu. Dari 4 sebenarnya 6 malah. Gitu. benar. Karena sih tanya jawabnya udah selesai, cuman aku mau menyimpulkan nih Teh. Jadi pertama, teman-teman mungkin untuk bisa akhirnya nih, ini berlaku buat di semua jurusan ya Teh berarti. Kayak pertama, emang harus mengenali diri dulu nih. Teman-teman tuh siapa, teman-teman tuh sukanya apa, butuhnya apa, dan apa ya, dengan apa yang teman-teman punya tuh mau diarahkan kemana gitu. Mungkin itu yang akan memudahkan teman-teman untuk mengeksplor gitu. Jurusan apa sih yang akan ngebantu ngeekspor apa yang teman-teman punya gitu. Terus juga banyak tanya feedback gitu. Mulai sekarang mungkin ya Teh, pas udah mau mulai-mulai ini udah kelas 3 tuh udah langsung alarmnya langsung nyala gitu. Ini udah waktunya serius cari informasi sebanyak-banyaknya, terus tanya feedback ke banyak orang, kayak misalnya mau di psikologi mungkin bisa apa ya, tanya-tanya tentang itu gitu. Nah Teh, mungkin Teh teman-teman ini nambahin sedikit buat yang apa, misalnya mau tahu Teh, kayak misalnya tadi kan salah satu tips dari Teh Irma adalah untuk bisa tahu kita tuh siapa gitu, mengenal diri kita gitu. Nah, itu salah satu layanan kita juga ya Teh, dipilih jurusan gitu. Nah itu gimana Teh kalau misalnya teman-teman mau, Kak aku mau coba dong gitu. Oke, buka aja yang pasti pilih jurusannya gitu ya. Pilih jurusan.id dan kemudian nanti di situ tinggal daftar, registrasi, terus daftar dan nanti teman-teman akan dapat layanan yang itu tuh murah banget sih sebenarnya. Jadi kalau pakai psikologis itu tuh mahal banget, tapi kalau dipilih jurusan itu nanti teman-teman lihat ya harganya sangat murah. Nanti di situ ada workshop pelatihannya gitu bagaimana menentukan jurusan dengan mantap gitu karena kita nggak boleh nentuin jurusan cuman karena emang seneng aja sih gitu atau emang dreamnya aja gitu ya. Terus nanti di situ ada psikotesnya juga tadi yang tes kepribadian, tes IQ juga gitu. Sama kemudian nanti ada coaching, jadi layanan konsultasi gitu ya. Nanti ada juga gitu. Itu harganya murah banget. Disebutin apa enggak ya Kak Hanun di sini? Nanti ada di website ya. Di website dibaca aja. Jadi mulai sekarang teman-teman buka pilih jurusan.id gitu ya Kak Hanun ya. Oke. Yang aku pin ya teman-teman, jadi teman-teman bisa akses di pilihjurusan.id. Di situ akan ada from regis di kanan atas. Nah, di situ teman-teman bisa cek juga di websitenya akan ada layanan apa aja. Kalau misalnya teman-teman butuh kayak konsultasi, terus juga tes tadi tuh untuk mengenali diri teman-teman, teman-teman bisa lihat di situ infonya, lalu langsung klik kanan atas di website, pilih registrasi gitu. Oke, nggak berasa teh udah sejam lewat di story teman-teman. Langsung gercep banget pada join. Makasih banyak buat Teh Irma hari ini penjelasannya tentang psikologi Unpad. Semoga membantu teman-teman ya tipsnya. Terus juga tadi apa yang teman-teman bisa lakukan sekarang untuk segera untuk bisa mantap menentukan pilihan teman-teman mau kemana gitu kan. Jangan lupa juga untuk tadi kalau misalnya mau penasaran cek tentang teman-teman, mengenal diri teman-teman bisa langsung ke website pilihjurusan.id. Setelah ini ada sesi kedua, bahas psikologi juga bareng sama pembicara kita yang gak kalah keren juga, ada Kak Rizky dan Kak Nia, alumni psikologi UI. Teman-teman nanti bisa join lagi, stay tune di IG Live pilihjurusan.id. Oke, dadah. Oke, thank you ya teman-teman.